Ya, sekarang kita bahas transaksi lainnya. Ini sifatnya opsional, tapi umumnya kalau fixed asset ada ya. Fixed asset umumnya ada, tapi memang tidak selengkap di SIM aset ya. Nah, ini contohnya. Misalkan nanti tinggal buat aja input, misalkan peralatan kantor, unit kerjanya misalkan FH S1 Hukum, kemudian namanya misalkan notebook ya, notebook, kemudian contoh tanggal belinya tanggal 16 Mei. Nah, kemudian kita buat nomor asetnya. Nah, ini nomor asetnya udah dapat. Kemudian harga belinya misalkan 15 juta. Ya, misalkan Core i7. Nah, nanti di sini dilengkapin apakah ini susut atau tidak. Kalau misalkan susut ya udah dibiarkan saja. Nah, kemudian biaya akuisisi nanti pada saat udah habis masa manfaatnya, apakah ini mau dijual, misalkan dijual ke karyawan. Nah, biaya akuisisinya berapa? Misalkan 10% misalkan. Ya, nah nanti biaya akuisisinya sekitar misalkan 1.500.000 gitu. Jadi ini harga jual nanti 4 tahun ke depan itu 1.500.000-an gitu. Ya, kemudian ini tinggal di save saja ya. Ini sudah terdata. Nah, fixed asset ini nanti bisa diintegrasikan dengan SIM aset ya. Nah, jadi lebih lengkap lagi kalau di SIM aset. Nah, kemudian yang lainnya nanti secara setiap akhir bulan sistem akan membuat jurnal penyusutan ya dari setiap aset ini. Nah, kemudian kalau di tempat yang lain ya itu ada fasilitas beras dan uang makan ya. Nah, ini ada pendataannya ya. Kemudian bisa ditambahkan juga di sini penggajian yang sederhana aja. Di sini penggajian hanya mencatat mencatat setiap bulan ya. Nah, yang di input itu total gaji karyawan tetap, total gaji dosen tetap, dan lain-lain gitu. Ini yang sederhana saja. Nah, kemudian ada piutang karyawannya. Ya, nah ini piutang karyawannya. Ya. Yaitu pembahasan mengenai transaksi lainnya yang sifatnya opsional. Kalau misalkan mau ditambahkan lagi bisa. Tapi kalau misalkan seperti karyawan ya, lebih baik lagi kalau misalkan ada sistem karyawan ya atau human resource information system yang isinya akan lebih lengkap lagi. Ada penggajiannya, ada pengukuran kinerjanya dan lain-lain.